Oke, halo teman-teman. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya ngebuat kelompok jawaban ya. Kelompok jawaban itu tanpa menggunakan regex, tapi hanya mengandalkan jawaban dari suppliernya. Misal ini saya asumsikan teman-teman sudah memiliki supplier ya, dan di sini sudah ada format atau respon jawabannya. Nah, di sini ada respon sukses, kemudian di sini ada respon status dalam proses. Pertama, kita akan ngebuat kita kembali dulu ke SVP-nya. Nah, di sini kita teman-teman pada saat membuat kelompok jawaban pertama teman-teman ke menu supplier ini ya, ke menu supplier, kemudian ke menu jawaban. Jadi di menu supplier ini teman-teman bisa buat bebas, misalnya ini saya buat Scom Smart gitu ya. Kemudian di sini kita membuat jawaban sukses misalnya. Nah, di sini kata kuncinya, kunci wajibnya kita lihat di sini. Di sini kuncinya adalah status berhasil. Nah, di sini status berhasil kita copy aja. Kita taruh di sini. Kunci jawaban status berhasil, atau gini aja bisa berhasil gitu aja. Berhasil. Nah, kemudian pada awal tujuan kita sesuaikan di sini. Awal tujuan ini saya close dulu. Nah, awal tujuan di sini adalah ini tujuan ya. Ini tujuan, jadi awalnya adalah ke. Kita buat ke misalnya nih. Kita taruh di sini awal tujuannya ke. Nah, sorry kecil semua. Ke. Kemudian untuk akhir tujuannya di sini adalah status berhasil gitu ya. Status berhasil. Kita copy saja, kemudian kita taruh di sini akhir tujuan status berhasil. Kemudian ini bisa diabaikan saja, dikosongkan. Terus di sini ada awalan SN atau ref ya, SN ref gitu ya. Kita cek di sini. Di sini adalah format SN-nya adalah SN.2. Nah, kita taruh di sini SN.2, kemudian akhir SN kita ambil di sini. Akhir dari SN ini adalah saldo. Nah, kita ambil saja, kemudian taruh di akhir sini. Oke, kemudian untuk jawaban sukses itu kita punya yang namanya TRX ID. Nah, kita lihat aja di sini. TRX ID-nya berapa? Ini di sini TRX ID-nya ini ya. Suppliernya T pagar. Ini kita isi TRX ID supplier. Awalan TRX ID supplier. T terus pagar. Kemudian akhir dari TRX ID adalah transaksi. Nah, oke, transaksi. Nah, terus kemudian di sini ada awalan TRX ID server dan akhiran TRX ID server. Kita bisa lihat di sini ada di pengaturan, kemudian di format balasan. Jadi teman-teman jawaban sukses itu ada TRX ID-nya nggak? Misalnya ini sukses misal. Kita ambil sukses, ada nggak jawaban sukses di sini? Sebentar. Nah, ini jawaban sukses ya. Nah, di sini jawaban sukses ada T pagar kemudian transaksi gitu ya. Kita masukkan ke sini. Ini kan tadi awalan TRX ID supplier dan akhiran TRX ID supplier. Kita sesuaikan TRX ID dari supplier. Kemudian di sini TRX ID kita buat T pagar kemudian akhirannya sama seperti ini, transaksi. Nah, jadi nanti yang teman-teman sesuaikan adalah TRX ID dari supplier, karena bisa jadi TRX ID supplier ini beda-beda. Jadi disesuaikan dengan format balasan seperti ini. Ini khusus untuk yang jawaban sukses. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya ketika transaksi itu sukses, SN-nya dia nggak melompat ke TRX ID yang lain. Jadi dia SN itu dia akan tetap berada di TRX ID ini. Jadi kalau kita tidak pakai TRX ID, itu bisa jadi ada kemungkinan SN-nya nanti dia lompat gitu.
Misalnya harusnya transaksi pulsa 5.000 misalnya SN-nya 5 misalnya. Dia bisa jadi ngambil SN-nya sebelumnya jadi SN-nya 6. Jadi SN dan tujuan itu dia tidak sesuai. Kalau untuk produk pulsa nggak masalah ya. Kalau itu produknya PLN itu bakalan bermasalah banget, misalnya atas nama Suryani misalnya. Kemudian tokennya yang muncul atas nama Suyono. Jadi itu bakalan dikomplain agen-agen teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini sudah jadi, silakan teman-teman langsung klik simpan. Nah, artinya di sini kunci sukses itu sudah ketangkap semua nih. Sudah ketangkap semua. Sekarang kita uji. Di sini kita ambil jawaban ini. Aduh, sebentar. Kita ambil jawaban sukses dari supplier, kemudian kita balik ke SWP. Kita uji jawabannya. Oke ya, ini jawaban tadi kita copy, kemudian kelompoknya kita pilih Eskom Smart. Kemudian kita tes. Tidak dapat membaca respon supplier, jawaban ini akan diabaikan. Oke, kita cek lagi. Kenapa dia seperti ini? Oke, sukses, berhasil. Kita cek satu-satu. SN akhir tujuan. Ini coba kita taruh sini. Oke, kita taruh sini. Kita simpan. Penguji jawaban. Aduh, sorry. Ini kita copy dulu, kemudian kita taruh di sini. Nah, kita tes. Nah, oke. Jadi di sini tujuan ini, kemudian SN ini dia sudah tertangkap. Jawabannya status transaksi sukses. Jadi kalau sudah respon dari penguji jawaban sudah seperti ini, berarti sudah berhasil dan jawaban sudah bisa ditangkap oleh si SWP ini. Jadi nanti ketika ada transaksi, ketika di supplier sukses, di server juga akan ikut sukses. Begitupun semuanya ya. Jadi di sini ada beberapa. Nah, di sini kan ada status dalam proses, kemudian masih dalam proses, gagal. Ini semua ditangkap sama seperti ini tadi. Jadi kunci jawaban yang wajib ada apa, kemudian awalan tujuan, akhiran tujuan. Cuman kalau dia itu misalnya status dalam proses, itu kan dia tidak punya SN. Jadi kita tangkap aja misalnya akan diproses. Kita contohkan satu lagi ya. Nah, di sini misalnya. Nah, sudah ada. Kalau akan diproses itu berarti menunggu jawaban ya. Kita buat menunggu jawaban, kemudian awalan tujuan. Kita cek di sini awalan tujuan adalah ke, kemudian akhiran tujuan akan diproses. Awalan tujuan sebentar. Awalan tujuan adalah ke, kemudian akhiran tujuan itu akan diproses. Ini dihilangkan aja. Ikut ke copy. Nah, akan diproses. Kemudian kayaknya udah cukup ya. Sudah cukup kayaknya, ada 2 itu aja akan diproses. Nah, itu kalau akan diproses atau menunggu jawaban ya. Untuk menunggu jawaban di kunci jawaban akan diproses itu cuman ini aja, tujuannya aja yang ditangkap. Sekarang kita uji jawabannya. Kita uji di sini. Kita copy. Sebentar. Kita copy aja. Nah, oke, kemudian kita tes. Nah, di sini dia status transaksinya sudah menunggu jawaban. Jadi ketika ada pesan seperti ini dari supplier, balasan seperti ini di server teman-teman bakalan responnya adalah menunggu jawaban. Semua jawaban dari supplier silakan teman-teman masukkan dan jangan ada yang tertinggal supaya apapun respon dari supplier itu bisa diterima di SWP teman-teman. Oke, itu aja. Mudah-mudahan video yang bermanfaat. Terima kasih.